Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Lughul Usul wa ila jami'i masyayikh al-Riyadh wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa ila jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada isu hari ini menjelaskan mengenai cara membuat skripsi mengenai kitab Ta'lim Ta'lim, analisis kitab Ta'lim Ta'lim, yaitu sebab-sebab mahasiswa hafalannya mudah hilang. Sebab atau variabel yang mempengaruhi hafalan. Sebelum memulai pembahasan alangkah istimewanya membaca Lughul Usul mengenai as-sahwu wan nisyan. Was-sahwu al-ghaflatu anil ma'lumi. Lafaz sebelumnya wal jahlu intifa'ul ilmi bil maksud fil asahi. Wal jahlu intifa'ul ilmi bil maksudi fil asahi. Al jahlu kebetulan yaitu intifa'ul ilmi bil maksudi, tidak memiliki pengetahuan pada sesuatu yang dituju. Definisi ini fihi isyaratun. Definisi ini memiliki isyarat mengecualikan, yaitu hewan. Lafaz jahil yaitu intifa'ul ilmi bil maksud, ini mengecualikan hewan, sebab yang dimaksud jahil adalah manusia yang memiliki potensi mampu memahami sesuatu.
sehingga hewan tidak termasuk dalam jahil, sehingga tidak boleh mengatakan hewan ini jahil. Lalu definisi ini mengecualikan sesuatu yang sulit untuk dipahami atau sesuatu yang tidak bisa untuk diketahui, seperti apa yang ada di bawah bumi atau apa yang ada di bawah lautan. Berpijak dari definisi ini atau berpijak dari pendapat pertama ini, pendapat yang mengatakan al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud, muncul dua istilah jahil al-basyir wal jahlu al-murakkab. Jahil basyir yaitu tidak mengetahui sesuatu. Semisal syahid ditanya, satu kali 5 kali 5, syahid tidak bisa menjawab. Ini namanya jahil basyir. Lalu seandainya syahid mengatakan 5 kali 5 sama dengan 50, maka syahid dihukumi jahil murakkab, sebab mengetahui sesuatu tidak sesuai nafsul amri atau tidak sesuai kebenaran. Lalu dalam Al-Mahali syarahnya Jam'ul Jawami mengatakan bahwa istilah ini, istilah jahil basyir, jahil murakkab, ini diambil dari qasidah syolahiyah. Qasidah syolahiyah atau nazam aqidah Syolahuddin Al-Ayyubi, dalam nazam yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Ma'i, menulis nazam hadiah untuk Syolahuddin Al-Ayyubi. Sebab pada tahun 584 Hijriah, Syolahuddin mampu mengalahkan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Syolahuddin Al-Ayyubi mampu menguasai Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Salib. Lalu ulama-ulama memuji, menghadiahkan nazaman, yaitu nazaman Syolahuddin
Al-Ayyubi yang isinya adalah akidah-akidah Asy'ariyah. Sehingga oleh Salahuddin Al-Ayyubi nazuman akidah Asy'ariyah ini diajarkan pada anak-anak kecil, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi Asy-Syafi'i madzhaban Al-Asy'ari aqidatan. Salahuddin Al-Ayyubi madzhabnya Syafi'iyah dalam fikih, lalu dalam akidah bermadzhab Asy'ariyah. Inilah salah satu ahli sunnah wal jamaah yang pernah menguasai Palestina, yang pernah mengalahkan pasukan Salib sehingga Palestina menguasai umat Islam. Lalu bahasa jahil basit wa murakkab ada dalam tulisan nazam Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu musannaf Jam'ul Jawami mengambil keterangan mengenai jahil basit wal murakkab, mengambil dari nazam Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu kelompok yang kedua mengatakan al-jahlu huwa idrakul ma'lumi ala khilafi hay'ati. Dalam riwayat nuzul wa ila satu kelompok mengatakan bahwa al-jahlu idrakul ma'lumi ala khilafi hay'ati, menemukan pengetahuan tidak sesuai kebenaran. Sehingga contoh jahil berpijak dari pendapat kedua adalah semisal Zaid ditanya 5 kali 5, Zaid tak mampu menjawab, maka ini namanya jahil. Sehingga jahil basit berpijak dari pendapat kedua tidak termasuk jahil. Contoh pendapat kedua yang dinamakan jahil seperti 5 kali 5, 50. Ala khilafi hay'ati, ini namanya jahil. Sehingga jahil murakkab menurut pendapat pertama, lalu menurut pendapat kedua, itu namanya jahil tanpa ada istilah murakkab.
Sehingga apabila berpijak dari pendapat kedua, jahal basit ini bukan termasuk jahal. Lalu dalam Lubul Usul mengatakan wasyahu al-ghulatu anil ma'lumi, lupa adalah hilangnya pengetahuan atau lupa pada pengetahuan. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat apakah lafaz asyamu sama dengan anisyan. Dalam Ghayatul Usul mengatakan dalam hal ini ada silang pendapat. Satu kelompok seperti Imam Al-Almani mengatakan bahwa asyamu dan nisyan tidaklah sama. Asyamu isyaratun maklumi anil hafidhah. Yang dinamakan syahu hilangnya pengetahuan dari hafalan atau dari ingatan, hafidhah dari hafalan. Isyaratul maklum anil hafidhah lalu mudrikah. Syekh yang semula hafal nazm alfiyah lalu hafalannya hilang, hafidhah hilang, tetapi mudrikah pengetahuan masih ada dalam qalbun, dalam hati, maka namanya syahu isyaratul maklum anil hafidhah lal mudrikah. Sehingga ilmu yang ada dalam hati al-qalbu mengenai al-qalbu ini dalam Ihya Ulumuddin ada dua makna. Lafaz al-qalbu atau tempatnya ilmu, Imam Al-Ghazali mengatakan tempatnya ada di jantung. Al-qalbu lafaz qalbun dalam Ihya Ulumuddin yaitu segumpal darah yang mengatur berjalannya darah, atau istilah ini adalah jantung. Lalu Imam Ghazali mengatakan al-qalbu yang makna semacam ini ada dua makna. Makna pertama ini manusia maupun hewan memilikinya, sehingga makna kedua dari qalbun adalah tempatnya ilmu, latifatun rabbaniyah, sifat yang dimensi ketuhanan
atau sifat yang sama, rahasia Tuhan yang ada pada jantung. Lalu pendapat Imam Ghazali ini ditutup dengan hadis bahwa manusia memiliki mudghatun satu daging, idza sholahat dulu, idza fasadat dulu, ala wahiyya al-qalbi. Al-qalbu yang dimaksud adalah jantung. Lalu Imam Al-Razi mengatakan atau mendukung pendapat Imam Al-Ghazali dengan mengatakan sesuai ayat suci Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Hati yang tertutup, khatama. Dalam Nukulusun pembahasan akhir dalam pembahasan Usuluddin membahas mengenai khatama. Khatama qulubihim, hati manusia yang telah tertutup. Maksudnya tertutup, tidak bisa menerima iman atau hidayah. Iman min jumlahil ilmi, al-iman huwa at-tasdiq. Sehingga apabila hati manusia, tapi yang dimaksud jantung atau latifatun rabbaniyah, ini majas mursal. Nabi Muhammad mengatakan lafaz al-qalbu, tapi yang dimaksud latifatun rabbaniyah, ini termasuk majas mursal. Dalam Nukulusun mengatakan manusia yang melakukan dosa maka hatinya tertutup. Dalam Nukulusun bab aqidah, dalam bab aqidah mengatakan bahwa wa tawfiqu halqul qudrati adayati ila ta'ati. Lalu wal hidlani ridhu wal hatmu wal tab'u wal aqinatu halqud dalal fil qalbi. Lalu menampilkan ayat atau hadis, innal mu'min idza adnaba ana nuqtatun syawda'u fi qalbi fa in taba
wa nasya wastaghfar syuqila qalbu wa imsyada syadat fadzal aranu ala zidda haramah fi kitabi Allah bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Quran yang tertutup khatamallahu ala qulubihim, tertutupnya hati sebab adanya maksiat. Sehingga Rasulullah mengatakan, idza adnaka al-mu'min dzamban, apabila manusia yang beriman melakukan dosa, maka hatinya ada titik hitam. Apabila maksiat itu menjadi titik hitam, sehingga dalam syarahnya Jam'ul Jawabah mengatakan apabila volume maksiat dilakukan dengan istiqomah, maka hati ini banyak sekali titik hitam atau warna hitam, sehingga informasi ilmu, iman, hidayah ini tidak bisa masuk. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'in taba wa nasya'a wastaghfara syuqila qalbu. Untuk membersihkannya dengan cara taubat dan membaca istighfar. Untuk membersihkan noda hitam dengan cara bertaubat. Sebab qalbun ini tempatnya ilmu, andaikan tempatnya tertutup, mana mungkin ilmu bisa masuk. Sehingga dengan analisa semacam ini, manusia memahami bahwa dengan sebab banyaknya maksiat, ilmu tidak bisa masuk karena telah terkunci hatinya atau tempat ilmu. Lalu untuk memperkuat bahwa letak ilmu ada dalam qalbun, kelompok Syafi'iyah menampilkan ayat afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha يعقلون بها أو
au adhanu yasma'una biha fa inna la ta'mal absar fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu letaknya ada dalam qalbun. Lalu yang dimaksud qalbun ada yang mengatakan jantung, seperti Imam Al-Ghazali qalbun secara ilmu kedokteran adalah jantung. Lalu yang dimaksud qalbun memiliki dua makna. Makna yang pertama jantung sesuai ilmu kedokteran. Lalu makna yang kedua tempat mengetahui sesuatu. Sehingga metode untuk supaya tidak lupa dengan cara membaca istighfar. Metode membaca istighfar ini mampu membersihkan tempatnya ilmu, sehingga aliran istana ilmu, tempat ilmu bersih, maka niscaya ilmu-ilmu Allah akan masuk ke dalam istana atau tempat ilmu. Mengenai masalah tempat ilmu ini, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam pembahasan Ajaibul Qalbi, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang luas sekali bahwa beliau menggunakan bahasa majaz Ajaibul Qalbi, istana hati, sehingga untuk mengenai kejelasan bisa dilihat dalam Ihya Ulumuddin pembahasan Ajaibul Qalbi. Inilah sebab terjadinya manusia nisyan atau sahwu. Sahwu atau nisyan, salah satu penyebabnya adalah maksiat sesuai dalam taklim muta'alim. Dalam taklim muta'alim mengatakan wa amma ma yurisu an-nisyan wal ma'asi wa asratul dzunubi. Salah satu penyebab munculnya nisyan, an-nisyan al-ghaflah anil ma'lum, yaitu banyaknya dosa. Sehingga dalam taklim muta'alim pelajar atau mahasiswa untuk supaya membersihkan hati dengan cara membaca sholawat atau membaca istighfar
sesuai dalam syarahnya Nazm atau syarahnya Ta'lim Muta'alim mengatakan sya'autu ila waqi'in su'ahibni wa arsyadani ila ta'il ma'asi wa innal hifdha fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuqta li'asi aywal halu anna fadlallahi la yuqta lil'asi fawajaba liman yatluku al-hifdha alladhi huwa fadlullah wa la yuqta lil'asi ayyatahawasya anil ma'asi. Dalam ta'lim muta'alim, mahasiswa yang ingin supaya hafalannya kuat, maka tinggalkan maksiat sesuai apa yang dialami oleh Imam Syafi'i. Pada waktu Imam Syafi'i merasa hafalannya sulit, beliau sowan pada Imam Wahid mengenai sulitnya hafalan. Lalu Imam Wahid mengatakan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Wahid memberi nasihat bahwa sulitnya hafalan, mudahnya lupa, serta banyaknya maksiat, sehingga supaya hafalannya tidak mudah hilang, maka Imam Wahid meminta Imam Syafi'i supaya meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'alumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.